gitu. Jadi kadang lagi tidur tiba-tiba dia bangun kayak nyopot apa tuh namanya ada di jari itulah ya buat tensi, terus kayak gitu dia bangun, bunda aku harus kerja jam berapa dia bilang gitu, jam 2 aku gitu, dia mau kerja karena dia tahu hari ini dia harus kerja gitu. Terus dia masih keinget tentang jadwal kerjaannya ya. Iya betul. Terus kayak gitu. Jadi ada flashback yang dia kadang ngomongin tentang masa kecilnya. Sometimes dia kayak cuma kayak kebangun ini di mana gitu, cuma ini di mana, ada di ruangan mana. Jadi memang karena apa ya namanya karena operasi ini Mas Bitik juga jadinya ada memori yang dia ulang lagi perlahan-lahan dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dibilangin dia agak kurang bisa mengingat yang sekarang ini, jadi tidak bisa di-push. Dan hari ini doain aja Mas Indra agak menurun menurun kesehatannya gitu. Jadi dia bisa dibilang karena kelelahan, jadi tensinya jadi agak naik, terus pendarahan juga di saraf pembuluh darahnya itu jadi agak banyak lagi gitu. Jadi hari ini sangat jadi aku juga cuma datang ke kamarnya, cuma banyak diem. Kalau dia mau makan, aku cuma bangunin untuk makan. Habis itu emang kita masukin obat untuk cepat dia tidur. Jadi alhamdulillah juga ini malam ini karena masih dibawa infus juga, jadi maksudnya tensinya balik lagi gitu. Jadi ini benar-benar lagi masa, kalau bisa dibilangnya ini penyakit yang memang kritis gitu buat Mas Bekti gitu. Jadinya saat ini sih keadaannya lagi gitu. Sempat dengar juga kabar bahwa penglihatannya sedikit menurun, itu seperti apa? Menurun itu bisa dibilangnya sebenarnya karena habis lagi operasi kemarin gitu. Jadi kayaknya ini sih besok kita baru mau cek lagi di MRI lagi. Sebenarnya harusnya besok tuh MRI kapasitas operasi itu gimana gitu. Tadi kan karena ada pendarahan ya, dan aku juga kayaknya mau ngecek bagian matanya karena dia ngerasa hari ini kok buram dan bagian palanya sakit gitu. Jadi besok tuh mau di MRI. Jadi buramnya itu kayak dia sebenarnya bisa ngelihat tapi ngelihat orang tuh buram gitu. Jadi ini dia masih kenal dulu itu siapa. Terus itu diraba, terus dia bercanda. Dia nggak kenal mana orang ini. Dia sebut itu seharusnya Nana, tapi dia jadi Nani gitu. Tapi dia bercanda, terus aku tanya, itu Nana sayang, aku bilang gitu. Aku tahu lah, masa aku dikasih tahu gitu. Dia, alhamdulillah semua di ruangan ini dokter semua suster tuh happy sama Mas Bekti. Walaupun kayak gitu dia tuh tetap Mas Bekti yang seperti dulu gitu ya. Luar biasa buat aku, masih semangatnya dia masih luar biasa gitu. Jadi aku juga harus di depan dia harus kuat dan nggak boleh ngeliatin aku nangis karena saat ini dia butuh aku gitu. Dan aku bersyukur banget walaupun dia buram, dia nggak bisa mengingat masa yang sekarang ini gitu, tapi dia masih ingat aku gitu, masih dia momen-momen sama aku tuh dia inget banget gitu. Kalau awal-awal aku ngambek apa gimana sih, dia pura-pura nangis gitu. Terus dia bilang aku tuh sayang banget sama tuh cewek. Nah, terus kata teman aku, sahabat aku, siapa namanya, Lila Gita, mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya, Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup tapi sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur tapi sepertinya sudah pingsan gitu. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun.
gitu. Nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepet ya gitu. Jadi akhirnya Bekti tapi kalau nggak dari semangatnya Indra sendiri nggak bisa juga gitu ya. Jadi ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua semangatnya juga bisa mudah-mudahan doain semua ya. Jadi kenal semua yang ada di situ, kenal, tahu, bahkan ngomong istilahnya bercandaan, apa namanya, bercandaan bukan nama sebenarnya tapi nama bercanda kita gitu malah. Iya, malah tahu kekhasannya kita, berarti kan nggak ada apa-apa di ya namanya sesuatu di kepala kan. Dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan, di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nah setelah tadi aku nyampe ketemu sama Cipta, memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah, jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi, cuman ya mungkin nanti kalau sudah selesai biar dari rumah sakit yang mungkin akan menjelaskan secara medis gitu. Jadi paling tidak pada saat ini cuman minta doanya ya di ulang tahunnya Bekti ini supaya Bekti bisa sembuh. Amin. Gitu, jadi ya minta bantuan teman-teman juga bahwa supaya nggak ada kesimpangan siuran informasi yang aneh-aneh gitu, karena kasihan di saat dia lagi sakit dapat info yang nggak baik kan nggak menyenangkan. Jadi mudah-mudahan hari ini operasinya berjalan dengan lancar supaya Bekti bisa kembali pulih gitu. Kalau untuk diagnosanya atau keputusannya Bekti sakit apa, aku nggak berani untuk menyampaikan karena keputusan semua dari pihak rumah sakit gitu. Cuman ya pada saat ini memang kondisinya Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak ya, Cipta ya. Gitu. Sakitnya sendiri udah berapa minggu? Ya karena kita sering bareng gitu kerja gitu. Memang Bekti itu sering banget. Mengejutkan, Indra Bekti kehilangan memori jangka pendek. Namun tetap ingat Aldila Jelita, sebut istrinya wanita yang paling dicintai. Indra Bekti masih menjalani perawatan secara intensif di ruang rumah sakit Abdi Waluyo akibat pendarahan di otak. Pada hari keempat masa perawatannya, kondisi Indra Bekti diketahui menurun. Selain penglihatan yang kabur, tensi darah Bekti juga naik. Tak hanya itu, Indra Bekti juga mengalami short-term memory loss atau kehilangan memori jangka pendek pasca menjalani operasi pendarahan di otak. Kondisi itu membuat Bekti hanya mengingat suatu informasi atau peristiwa untuk kurun waktu yang singkat. Sebagai istri, Aldila Jelita berusaha untuk tetap tegar di hadapan suaminya yang kini masih terbaring di ruang ICU. Aldila bersyukur dalam kondisi yang sulit untuk mengingat, Bekti masih kenal dengan dirinya. Aku bersyukur banget, walaupun dia lihatnya buram dan gak bisa ingat sekarang ini. Tapi dia masih ingat aku di momen sama aku itu. Dia ingat banget, ucap Aldila di RS Abdi Waluyo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Desember 2022. Di lain sisi, semula Aldila Jelita mengira Bekti hanya berpura-pura menangis sambil menyebut sosok wanita yang disayanginya. Dengan jelas
Bekti menyebut Aldila Jelita sebagai wanita yang paling dicintainya. Awal-awal aku ngambek, dia pasti pura-pura nangis. Terus dia bilang aku tuh sayang banget sama tuh cewek, kata teman aku. Siapa namanya? Kata Bekti. Aldila Jelita, wanita yang paling aku cinta, ujar Aldila bercerita. Aldila melanjutkan dirinya bersyukur tidak ada masalah pada kemampuan sensorik dan motorik Bekti. Sementara ini, suaminya hanya bisa pusing lantaran naiknya tensi darah serta penglihatan yang kabur. Itu sih yang masih aku khawatirin, karena kepalanya sakit, karena masih ngeluarin darah. Dia kalau ngomong, saking antusiasnya itu yang bikin tensinya agak naik. Karena dia tuh sambil mikir. Tidur saja tiba-tiba kebangun cuma ngomongin kerjaan, tutur Aldila. Aldila menambahkan, rencananya Bekti akan menjalani MRI guna memeriksa penglihatan yang kabur dan kepalanya yang sakit. Jadi kayaknya besok mau cek lagi di MRI lagi. MRI untuk mengecek kapasitas operasi itu gimana. Kalau mata buram itu sebenarnya dia bisa lihat, tapi lihat orang itu buram. Pungkas Aldila Jelita.